Baik, saya ulang lagi dari pertama ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Vue.js di web ketiga pada hari ini, yaitu tentang compute, method, watcher, event handling, komponen, canvas, animasi, database, dan Axios. Nah, dalam prosesnya nanti ini saya demokan dalam bentuknya sebuah aplikasi web yang berjalan juga dibangun dengan Vue.js. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu memahami dan menggunakan compute property, menggunakan metode, menggunakan watcher untuk memantau perubahan data, menggunakan event handling, misalnya klik, mouse over, atau keyboard, kemudian komponen composition, canvas drawing dengan Vue.js, animasi dan transisi, simulasi database, serta yang terakhir adalah HTTP request dengan Axios. Nah, ini adalah materi yang saya rangkum dari e-learning Universitas Terbuka mulai pekan ke-7 hingga ke-14. Baik, kita mulai dari yang pertama yaitu secara umum ya, Vue.js ini adalah framework JavaScript untuk antarmuka, yaitu untuk front end yang interaktif. Nah, yang dimaksud front end itu apa? Yang dimaksud front end adalah bagaimana aplikasi itu muncul di halaman kita ya, kepada pengguna. Nah, bedanya dengan back end itu misalkan adalah Node.js, dia akan digunakan untuk query ke database, kemudian membuat arsitektur API. Nah, itu yang back end, menghandle beberapa request dengan cepat. Nah, kalau Vue.js ini lebih ke front end. Selain Vue.js ada juga React.js yang hampir mirip ya. Ciri-ciri front end framework itu adalah kita bisa mengubah data secara langsung tanpa harus mereload halamannya ya. Data berubah dari sisi backend, tampilan ikut berubah. Ya, cocok untuk aplikasi yang dinamis. Ya, misalkan kita mengirimkan pesan atau komentar di Facebook, itu komentarnya langsung muncul, ada komentar baru langsung muncul di bawahnya. Itu adalah aplikasi yang dinamis. Jadi langsung secara otomatis muncul tanpa ada refresh di websitenya. Contoh sintaksnya, ya, ini sintak dasar Vue.js-nya adalah seperti ini ya. Ini sudah mengenalkan template, kemudian eh, di sini ada vModel, kemudian nama vModel value-nya adalah message, kemudian di bagian JavaScript ada data, ada message juga. Nah, nanti akan namanya binding ya, binding itu menautkan atau eh, menyamakan isi dari modelnya ini, model message berarti akan disamakan dengan value dari data message. Sehingga yang muncul nanti value-nya menjadi hello Vue.js. Nah, seperti ini ya. Hasilnya seperti ini. Jadi si sintak ini apabila dijalankan hasilnya menjadi seperti ini. Nah, Hello Vue.js. Dari sini ya, Hello Vue.js ini dari data message. Kemudian apabila kita ganti menjadi Hello Universitas Terbuka, dia juga akan otomatis ganti. Ya, karena yang namanya binding tadi. Nah, jadi model ini, model ini akan digabungkan dengan data dari Vue.js-nya. Message dengan message. Menyamakan itu. Kalau di sini message, di bawahnya pesan, tidak akan ikut berubah. Tapi harus sama ya, message. Jadi message ini namanya variabel, bisa diganti dengan data yang lain. Tidak harus message ya. Kalau di sini view model pesan, berarti di sini return-nya adalah pesan. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kita membahas tentang compute property. Nah, tadi kan ada message ya. Message itu juga disebut property, tetapi propertinya di situ adalah statis ya. Jadi ya message saja. Tetapi bagaimana kalau ada beberapa properti kemudian mau kita gabungkan, mau kita berikan operasi, mau kita berikan penggunaan function, nah itu bisa menggunakan compute property, yaitu disebut dengan data turunan yang dihitung secara otomatis ya. Jadi begitu berubah, maka compute property itu ikut berubah. Efisien untuk hasil mengolah data. Contohnya seperti ini kodenya.
Kita punya dua buah input, yaitu vModel yang pertama first name, yang kedua adalah last name. Kita mau gabungkan ya menjadi nama lengkap. Nah, menggabungkan menjadi nama lengkap, kita pakai returnnya adalah compute-nya namanya full name. Return this first name, this last name. Ini artinya ditambahkan ya, John ditambah Doe. Secara otomatis apabila kita ketik nama pertama, nama depan dan nama belakang, nanti di nama lengkap ini akan muncul compute propertinya ya. Seperti ini. John dan Doe di sini menjadi misalkan kita ganti namanya menjadi Dwi gitu ya. Nah, gantinya menjadi ganti nih. Atau ini diganti menjadi ini juga akan berubah seperti itu ya. Tanpa harus kita panggil ya, tanpa harus kita panggil dengan function pakai event atau pakai submit, itu properti akan otomatis berjalan, akan otomatis berubah gitu datanya. Nah, harusnya di sini tadi, sebentar saya edit sebentar ya. Ehm, Nah, ada error ya. Nah, di sini nama lengkap ini hasil harusnya ada tulisannya full name. Ya, nggak bisa kalau nggak ada full name-nya. Ya, harus ada full name-nya. Nah, seperti ini ya. Kemudian sehingga otomatis ini universitas terbuka ya akan berubah. Hasilnya akan berubah langsung di sini. Nama lengkap akan muncul full name-nya di sini. Seperti itu. Itu perlu kita panggil pakai di sini metode atau apapun, kita tinggal panggil eh, compute saja. Nanti otomatis full name ini muncul di sini. Oke. Yang selanjutnya adalah contoh compute lagi untuk nilai akademik. Ya, di sini ada nilai tugas, nilai kuis, nilai ujian, total nilai dan status. Kemudian ada skripnya. Awalnya adalah 80, 85, 90. Nanti di total adalah menjumlahkan dan statusnya jika lebih besar dari 75 maka lulus, jika tidak, tidak lulus. Seperti itu. Nah, sehingga kita bisa berikan nilai di sini 50, 45, 60. Dia akan berubah ya, compute langsung menjadi nilainya 51 dan tidak lulus. Tapi apabila kita ganti 100, di sini 100, nah di sini 86, di sini juga 100, menjadi statusnya lulus. Nah, itu berubah secara otomatis dengan compute property ini ya, dengan compute property ini tanpa harus membuat metode. Nanti akan ada perbedaannya dengan metode setelah ini. Nah ini, metode property. Jadi metode property itu mirip ya, mirip dengan compute property, tetapi beda cara penggunaannya. Nah, metode property ini adalah fungsi yang dipanggil saat dibutuhkan.
Nah, tidak otomatis dijalankan. Cocok untuk aksi tombol dan proses manual. Harus diklik dulu, harus di submit dulu, baru bisa dijalankan. Kalau tadi harus tanpa harus kita klik, tanpa harus kita enter, itu sudah berubah. Selalu dijalankan saat dipanggil. Kalau tidak dipanggil, tidak dijalankan. Nah, contohnya ini. Button klik. Nah, ini ada add click, berarti nanti memanggil function on click gitu ya. Ketika diklik, memanggil function namanya say hello. Nah, say hello isinya apa? Say hello isinya this message, hello selamat datang di Vue.js. Berarti message ini akan diganti menjadi halo selamat datang di Vue.js yang akan ditampilkan di sini. Oh. Jadi diklik saya, di sini ada halo, selamat datang di Vue.js. Berbeda dengan Compute yang tidak harus diklik, tidak harus di-enter, tidak harus di-submit. Kalau ini ya, harus di-submit terlebih dahulu. Ya, atau di-enter atau diklik terlebih dahulu. Misalkan juga ada metode untuk hitung. Dipakai untuk ketika tombol ditekan misalnya, cocok untuk proses hitung manual, tidak casing hasilnya. Artinya hasilnya secara langsung ada ya, di sini. V model panjang, V model lebar. Dan jika diklik hitung luas. Hitung luas itu apa? Hitung luas di sini metode ya. Tadi kan compute ya, sekarang metode. Hitung luas. Dis luas sama dengan dis panjang kali dis lebar. Nanti luas itu muncul di sini. Nah, ini harusnya bentuknya tidak nol ya, tetapi nah luas di sini. Tetapi ini pakai tanda kurung kurawal double gitu ya. Kemudian muncul di bawahnya dis luas, berarti luas ini akan muncul di sini. Luas. Luas akan berganti. Jadi panjang 0, lebar 0, nanti bisa kita ganti 4, nanti otomatis 5. Nah, ini luas kan belum diganti ya. Luasnya sama si 0. Kalau pakai compute itu langsung diganti, tetapi pakai metode itu tidak langsung diganti. Jadi harus ada eventnya. Eventnya adalah on click ini. Nah, ketika on click dia baru dikalikan. Nah, jika dia di on click baru dikalikan. Nah, kan ada klik ini loh. Nah, klik hitung luas berarti dia baru menjalankan hitung luas ini. Nah, ini perbedaannya. Nama depan, nama belakang, compute itu otomatis. Contohnya di sini saya ganti menjadi universitas, ini ya, atau universitas terbuka. Nah, ini otomatis hasilnya di case, maksudnya disimpan dalam memori. Ketika di sini baru diklik, baru berganti. Seperti itu caranya. Ya. Jadi perbedaannya, compute otomatis reaktif dan mengcase. Metode harus dipanggil manual dan tidak ada case-nya. Ya, bedanya di situ ya. Semoga paham. Di compute itu otomatis, metode itu manual. Selanjutnya adalah watcher. Nah, watcher ini adalah memantau perubahan data dan menjalankan aksi saat data berubah. Berguna untuk side effect. Jadi apabila ada perubahan, nah nanti data yang lain ikut berubah. Contohnya seperti ini, ketik nama Anda. Misalkan nama saya adalah Dwi. Nah, nanti halo langsung muncul halo Dwi ketika di sini berubah. Nah, jadi watch nama ini nama modelnya new file old file. Jadi apabila berubah, berubah dari mana ke mana.
Berubahnya setiap apa? Setiap ada perubahan. Jadi, meskipun saya hanya menambah satu karakter, ini juga berubah. Dan ini yang disimpan, yang dimunculkan ini voucher adalah yang terakhir ya. Jadi, kalau yang tadi bagaimana? Jadi halaman D ke sini tidak bisa. Jadi misalkan saya menulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, yang di voucher kan setiap langkah, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 6, 7 ke 8, nah, 6 ke 7, 7 ke 8. Jadi kalau mau melihat 1 ke 4 tidak bisa, ya jadi urutan. Itu untuk voucher. Contohnya implementasinya adalah untuk mencari data. Ya, misalkan seperti ini kita punya array, data nama, dicari namanya A, nanti muncul nih Mas Rizky, Budi. Ini caranya gimana, Pak? Nah, caranya nanti akan saya share ininya. Ya. Bentuknya seperti ini skripnya. Di bagian wajah pencarian. Nah, ini. Nah, saya ada data ini misal. Database ini. Ini ibaratnya adalah database ya. Kemudian vouchernya itu akan mencari, nah di sini new vol, hasil pencarian di database filter. Dia akan mencari dari sini mahasiswa, ini nama mahasiswanya, kemudian disimpan dalam data yang namanya mahasiswa, kemudian di hasil pencarian itu muncul di situ. Pakai metodenya filter. Ya, contohnya seperti itu. Nah, selanjutnya adalah tentang compute untuk format teks. Nah, compute itu tidak hanya untuk menambahkan, mengurangi operasi matematika, itu tidak, tetapi juga bisa digunakan untuk format teks. Misalkan membuat uppercase, kemudian meng-slice, slice itu membatasi berapa karakter, atau panjang karakternya. Contoh di sini saya buat universitas, oh sorry, pakai huruf kecil ya. Universitas terbuka. Nah, ini teks aslinya adalah huruf kecil, di uppercase menjadi huruf besar. Lowercase-nya universitas terbuka, di slice, artinya dipotong 10 karakter menjadi universitas titik-titik-titik. Panjang karakter, nah ini dibalik ya. Reverse itu dibalik. Caranya ini nih, skripnya nih. Teks uppercase, this text to uppercase, this text to lowercase. Nah, ini slice dan reverse. Oke, seperti itu. Salah satu implementasi compute untuk formatting teks. Jadi kita bisa menulis universitas terbuka huruf kecil, disimpannya huruf besar semua. Kemudian ada event handling ya. Event handling ini adalah bagaimana browser itu menangkap pergerakan dari apa yang ada di komputer. Misalkan seringnya adalah klik ya, atau enter, atau input tombol. Ini saya contohkan untuk klik. Jadi ketika diklik, tombol diklik. Ketika di hover, hover itu diarahkan di atasnya ya. Nah, diklik lagi, di hover lagi, diklik lagi. Nah, itu adalah menangkap event atau event handling. Nah, caranya seperti apa? Caranya nih, handle klik dan handle mouse over. Muncul di situ, add log dan pesannya kapan. Selanjutnya adalah event keyboard. Tadi adalah mouse ya. Sekarang kalau keyboard apa? Kalau keyboard bisa enter dan escape. Kemudian misal kita mau mengetik nama universitas terbuka. Nah, ini tanpa compute, tanpa compute ya kan jadinya nggak otomatis ya. Tapi kita mau pakai di enter. Kalau di enter baru bisa diproses karena nggak ada tombolnya nih, nggak ada tombol submit. Enter ya kita enter.
Nah, kalau enter, nama berhasil disimpan. Kita eh, fakultas, misalkan. Kita escape, nah, form di reset. Ya. Jadi ada dua event di sini, yaitu kita lihat di kodenya ya. Simpan nama itu key.inter, namanya simpan nama, keydon.escape, artinya reset form. Jadi enter itu memanggil fungsi simpan nama yang di sini. Nah, simpan nama. Kemudian keydon itu, keydon escape itu reset form. Reset form itu menghapus nilainya ini. This nama sama dengan tanda petik kosong, kemudian statusnya menjadi form di reset, status tipenya reset. Jadi ada dua event dalam keyboard ya yang saya contohkan. Ada banyak ya, ada yang lain tentunya ada banyak lagi. Itu baru enter sama escape. Mungkin tombol yang arrow, tombol angka, tombol tab, tombol caps lock, tombol shift, tombol control itu bisa dicari sendiri ya. Kemudian eh, semakin banyak file Vue.js yang kita buat, tentunya akan semakin rumit apabila kita tidak memisahkan antar elemen tersebut. Untuk memisahkannya disebut namanya komponen composition ya. Jadi tadi ada fungsi menyimpan, ada fungsi menghitung, kemudian ada tombol yang untuk riset dan lain sebagainya. Itu bisa kita pisahkan menjadi komponen-komponen. Termasuk ini ya, halaman web yang sedang kita buka ini ada komponen-komponennya. Nah, ini halaman satu disebut komponen satu, halaman dua komponen dua, itu seperti itu nih. Nah, di sini nih contohnya. Nah, ini adalah komponen nih. Ini adalah parent komponen, mengimport shell komponen. Ini semuanya ini. Kemudian di dalamnya ada slide 4 parent komponen. Diimport di dalamnya, ditampilkan namanya slide komponen. Seperti ini cara menampilkan. Jadi diimport, diimport namanya view. Kemudian ditulis dalam bentuk komponen, export default komponen, slide header komponen, dipanggil pakai kayak gini. Contoh realnya seperti apa? Contoh realnya kayak gini ya. Di editor ini kan bisa disebut komponen ini. Komponen slide 10, komponen slide 14, komponen slide 14. Dipanggilnya di mana? Dipanggilnya di app.view nih. Nih, import. Jadi halaman-halaman tadi itu kita import, dikasih nama. Import itu juga tidak hanya import ya, tapi dikasih nama. Misalkan ini slide 14, kemudian diekspor defaultnya, slide 14 dikasih nama di sini. Dikasih nama di situ. Dan ditampilkan. Ditampilkannya di sini. Kayak perulangan di sini. Slide sama dengan ini ditampilkan di sini. Jadi dipisah-pisahkan untuk halaman-halamannya. Ini juga tidak hanya halaman ya, tapi tombol juga bisa dibuat komponen, kemudian form juga bisa dibuat komponen ya. Jadi halaman ada elemen yang lain juga bisa. Kemudian di sini adalah komponen sederhana dengan state ya. Ini kita contohkan komponen. Nah, jadi di sini ada struktur komponen, kemudian bentuk sebuah komponennya seperti ini. Nah, judul ini komponen nih. Kotak ini juga komponen namanya. Jadi kita bisa mengubah ini. Judul diubah menjadi judul berubah. Nah, komponen harus punya name yang unik. Data harus return objek, bukan objek langsung. Setiap instance komponen punya data tersendiri, metode untuk meninteraksi, komponen bisa diimpor dan digunakan berkali-kali ya. Jadi kalau kita mau manggil ini berkali-kali juga bisa. Nih contohnya kita lihat di kodenya ya. Kita lihat di kodenya di slide 15 itu. Nah, ini adalah komponen sederhana dengan state template seperti ini.
Ini adalah komponennya yang dipanggil di app.view gitu ya. Di app.view tadi kita lihat namanya harus berbeda nih. Slide 1, slide 2, slide 3, slide 4, slide 5. Nah, tidak boleh sama. Kalau sama akan error. Ya. Oke. Nextnya, nah ini adalah custom directive. Custom directive itu digunakan salah satunya di sini ya. Nah, sebentar ini custom directive mengubah warna elemen. Misalkan seperti itu. Ntar saya pindahkan untuk share screen-nya. Misalkan V-color directive mengubah warna elemen saat didefinisikan. Ya, ini nggak kelihatan nih, nggak kelihatan di sini ya. Nah, ini input akan otomatis terfokus, tidak terfokus ini tidak kelihatan. Tapi kelihatannya adalah di kodenya, teman-teman sekalian. Nah, di kodenya di sini ya. Nah, di kodenya kita lihat nih. V-color red, V-color blue, V-color green. Jadi bukan di kelasnya, kelasnya tetap color box. Nah, di kelas color box ini, aduh, sorry, di kelas color box ini diubah nih. Nah, binding value-nya value, kemudian color-nya, L style border-nya, binding value-nya ini direktif. Seperti itu, mengubahnya seperti itu. Jadi kalau di tampilannya otomatis langsung merah, biru, hijau, ungu. Tetapi di dalam sininya tidak ya, tidak ada nih. Jadi memberikan V-color ini ke dalam, nah di sini style.color. Colornya direktif ini color. Kalau di atas warna, ya di sini diganti warna. Kalau di atas nama yang lain, di sini juga ganti nama yang lain. Karena ini kebetulan color, berarti di bawah itu juga namanya color. Nama variabel itu bebas. Ya, nama variabel itu bebas. Oke, ini adalah canvas drawing dengan Vue.js. Ya, canvas itu digunakan untuk menggambar, ya kan? Hapus gambar, hapus kanvas, gambar semua, hapus kanvas. Ya, misalkan kita mau menggambar kotak, objek yang digambar ini tidak bisa di drag and drop ya. Jadi hanya bisa digambar semua ini. Di sini ada metode, sebenarnya ada metodenya, coba saya cek dulu. Nah, ini eh jadi saya tambahkan fungsi seperti ini nih. Ya, jadi ini kan ada kanvas nih, kanvas div kanvas. Nah, kemudian di dalamnya ada elemen kanvas, ada elemen kanvas. Nah, ini untuk ukuran kanvasnya. Kemudian ini adalah bawahnya. Nah, kita bisa menambahkan ini nih. Ini kan sudah diberikan ya, di depan itu ada metode draw rectangle, draw line, draw circle. Kita bisa menambahkan, tinggal panggil di sini nih. Jika div-nya itu diklik, ya, kita tambahkan add, klik. Kemudian draw garis berarti draw line. Kemudian lingkaran berarti draw circle. Klik. Kemudian sudah. Oke, kita simpan.
Nah, di sini kita hapus dulu. Kemudian kita kotak, saya klik, nanti muncul di sini kotak, garis, muncul garis, lingkaran, muncul lingkaran. Itu ya. Nah, isi lingkaran karena belum ada ininya, belum ada fungsinya ya nggak bisa. Kalau mau gambar semua, diklik gambar semua. Vue.js, drawing, dan demo. Gitu. Oh, sorry. Belum muncul ya. Nah, seperti ini saya hapus dulu untuk demonya ya. Jadi kotak, nanti juga muncul kotak, garis muncul garis, lingkaran muncul lingkaran, dan isi lingkaran itu muncul ininya. Dari mana itu? Dari fungsinya ini. Di konteks. Data X ini apa? This canvas get context. Ya. Kemudian fill style berarti isinya. Kemudian fill rect artinya menggambar kotak rectangle. Kalau ini line ya from begin path move to line 2 dan seterusnya. Kemudian ini animasi dengan transition, sembunyikan, tampilkan. Nah, contohnya seperti itu. Coba kita lihat kodenya, sepertinya juga belum ditambahkan. Saya akan coba tambahkan di slide 18 animasi ini. Nah, kita lihat fungsinya nih. Fungsinya di sini ada apa? Fungsinya di sini ada eh, animation ya, animation box, animation pakai CSS nih. Box animasi nih, kelas animated text. Nah, sini juga animasinya pakai batch bounce, animasi yang membal. Terus animasi itu ada banyak ya. Transition name muncul dengan animasi bounce. Kemudian ini harus kita ganti nih. Nah, misalkan kita ganti fade gitu. Nah, nggak ada efeknya ya, fade langsung gitu. Kemudian slide misalkan. Ada nggak sih, tapi di sini transition name-nya. Oh, tidak berhasil ya. Jadi harus disetting di CSS-nya ini, animated box dan lain sebagainya ini. Kemudian kita lanjut jenis animasi di sini yang 19 yaitu simulasi database, yaitu memanggil dari database ya menggunakan Axios bisa, menggunakan JSON juga bisa. Nah, ini simulasinya seperti ini, mengambil data, nanti muncul datanya. Nah, caranya, sorry, saya belum share ya, memindahkan share-nya ya. Ya, seperti ini, coba saya ulangi dulu. Nah, ini kan awalnya nggak muncul ya. Kemudian kita ambil data. Nah, ini ada efek loading ambil data, kemudian muncul datanya.
Bagaimana caranya? Datanya pertama database ini kita simpan dalam bentuk array. Biasanya diambil dari data JSON. Kemudian di sini pakai metode namanya asing, asing, kemudian pasangannya asing adalah await. Ada asing, ada await. Asing ambil data, nah, nama fungsinya adalah ambil data, kemudian this data sama dengan this database yang ini, this database, kemudian dimunculkan. Nah, di reset, hasilnya, nah, seperti ini. Kalau kita lihat kodenya, simulasi database itu, jadi ketika button tersebut diklik ini ya, ketika button tersebut diklik, dia akan memanggil fungsi namanya ambil data. Nah, fungsi ambil data itu apa? Isinya, fungsi ambil data itu isinya seperti ini. Asing, asing, pasangannya asing adalah await. Pasti ada await-nya. Kemudian ambil data itu memberikan respon dari JSON ini. JSON ini disimpan dalam variabel namanya thisData. Di thisData kemudian, ya kan, data kan bentuknya array ini ya. Data ini bentuknya array ditampilkan di dalam sini dengan v-for. V-for item index in data. Nah, data kan array tadi. Lakukan perulangan dengan v-for, key-nya adalah index, kemudian ada datanya, value-nya menjadi item. Item.id, item.status, item.jurusan, dan item.ipk. Itu diambil dari database. Seperti itu. Nah, salah satu cara mengambil dari database itu kan JSON-nya tadi kita ngambil langsung ya. Ini kita pakai Axios namanya. Metode apa? Library-nya namanya Axios. Contohnya seperti ini nih, fetch user. Nah, ini mengambil data dari random ya. Ini dari sini nih datanya nih, HTTPS JSON placeholder users method get. Nah, ini muncul. Nah, berikan 10 user. Kalau kita fetch user lagi, dia akan berubah lagi nih. Dia akan berubah lagi. Fetch user lagi, ini disimpan di dalam variabel eh, kita lihat kodenya ya. Kita lihat kodenya untuk yang Axios. Kode untuk Axios adalah 20. Nah, di sini sama ya, get user. Get user ini. Nah, ini get user. Nah, ini. Respon await fetch. Bedanya tadi adalah di sini kalau tadi itu adalah data dituliskan database-nya. Kalau sekarang kita tinggal panggil URL-nya. Nah, URL-nya menghasilkan apa? URL-nya menghasilkan data kayak tadi. Nih, coba nih saya copy ya. Saya copy, kemudian kita coba buka di sini. Kita coba. Nah, hasilnya seperti ini nih. Nah, ini adalah yang kita tampilkan, yaitu namanya data JSON ya. Ini nanti muncul di sini dengan Axios. Hmm. Nah, oke. Ringkasan materi pada pagi hari ini, ya, pada web kali ini yaitu yang pertama adalah reactivity dan data binding dengan vModel untuk two-way binding, kemudian data reaktif yang otomatis terupdate, kemudian ada compute properties yaitu mengubah nilai data secara otomatis. Metode itu juga sama seperti compute tetapi dipanggil secara manual. Kemudian watchers adalah memantau perubahan data.
Event handling seperti klik, mouse over, key up, enter, escape, prevent, shift, control, dan lain sebagainya. Komponen adalah memisahkan halaman-halaman view menjadi komponen-komponen yang lebih mudah digunakan. Custom direktif itu adalah membuat direktif sendiri kayak tadi v-color, kemudian kalian juga bisa membuat v-warna, kemudian v-title, misalkan tidak hanya v-model. Canvas untuk menggambar, animasi dengan transition komponen, kemudian database dan API menggunakan async await serta Axios. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Sambil saya menyiapkan untuk ininya. Kode ini bisa kalian download ya. Presentasi ini bisa kalian download di GitHub saya. Nah, nanti akan saya unggah ke sini ya. Tapi tentu saja cara instalasinya harus menginstal Node.js terlebih dahulu. Nanti akan saya unggah di situ ya. Alamat unggahnya di sini. Saya sertakan di chat. Sementara masih belum ya, belum muncul. Saya rasa itu eh, mungkin ada yang mau ditanyakan, diperbolehkan. Silakan kasih waktu untuk bertanya. Jika tidak ada, sekali lagi saya ingatkan untuk kita sudah diberikan kesempatan untuk mengumpulkan tugas tambahan ya, maksudnya ada perpanjangan waktu ketika mengumpulkan tugas. Jadi segera bagi teman-teman untuk digunakan waktunya sebaik-baiknya mengumpulkan tugas yang belum, bisa melalui kolom diskusi jika ada pertanyaan. Ya, apabila merasa kesulitan atau apapun bisa di kolom diskusi. Kolom diskusinya segera diisi, eman-eman, atau sayang sekali apabila tidak ada pertanyaan di situ. Kira-kira seperti itu. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat siang, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dwi. Ya. Terima kasih Pak.